Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan kasus mengenai Henok Sonlen Purpura. Identitas pasien atas nama anak namanya KAA, jenis kelaminnya perempuan, usia 5 tahun 6 bulan, alamatnya di Kuiran, Jogonalan, Klaten. Untuk tanggal masuk rumah sakitnya di IGD tanggal 25 September 2023, ini pasien rujukan dari Puskesmas Jogonalan 1. Pertama dari subjektifnya itu keluhan utama terdapat bercak-bercak merah di kedua tungkai bawah. Keluhan lainnya ada demam, batuk berdahak, nyeri perut, nyeri kedua lutut, sama pipisnya sempat kemerahan. Nah, ini dari riwayat penyakit sekarangnya. Ini dari anamnesis oleh orang tuanya. Pasien ini demam naik turun dan batuk yang kadang-kadang hilang timbul sejak 2 minggu yang lalu. Hanya diobati penurun panas saja, kemudian seminggu setelahnya muncul bercak-bercak merah di kedua tungkai bawah. Masih demam dan batuk, kemudian periksa di puskesmas dapat obat buyar warna hijau. Setelah itu, 6 hari setelahnya, bercak-bercak merah di kedua tungkai masih ada dan bertambah banyak, kemudian disertai nyeri kedua lutut, sehingga pasien ini lututnya cuma bisa ditekuk aja, terus nekuk lututnya terus, sama ada nyeri perut, sama BAK-nya, pipisnya menjadi kemerahan. Keesokan harinya periksa di puskesmas, hasil labnya trombositnya tinggi, lalu dirujuk ke rumah sakit. Keluhan seperti mual, muntah, mimisan, gusi berdarah, mudah memar, sesak, nyeri dada di sangkal, dan BAB-nya tidak ada keluhan. Kemudian dari riwayat penyakit dahulunya dikatakan pasiennya ini riwayat sering berulang. Kemudian dari riwayat lainnya tidak ada, dari riwayat penyakit keluarganya tidak ada semua. Dari riwayat personalnya, pasien ini merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak pertama laki-laki usia 15 tahun dalam keadaan sehat. Kakak keduanya juga laki-laki, usianya 8 tahun dan dalam keadaan sehat. Ayahnya saat ini usia 41 tahun dan ibunya usia 37 tahun. Pasien dulunya lahir cukup bulan secara sesar atas indikasinya panggul ibunya sempit. Riwayat tumbuh kembang kesannya normal. Riwayat makanan baik kualitas maupun kuantitas kesannya cukup. Pasien mendapat imunisasi dasar lengkap. Kemudian ini dari objektifnya, keadaan umumnya kesakitan dengan menekuk kedua lututnya. Kesadarannya kompos mentis, kemudian untuk nadinya 168 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius, saturasinya 98%, skala nyeri atau VAS-nya 5 dari 10, kemudian beratnya 15 kilo. Kemudian status lokalisnya teraba purpura. Nah, ini untuk hasil labnya, kesannya trombositosis, kemudian ada neutrofilia dan limfopenia. Kemudian dari hasil urin lengkapnya, ini didapatkan kesannya ada hematuria mikroskopis dengan leukosituria. Nah, asesmennya adalah Henok Sonlin purpura. Untuk planningnya di IGD mendapatkan infus Ringer laktat 10 tetes per menit makro, kemudian paracetamol sirup 1,5 sendok teh bila perlu, bila demam. Kemudian selama dibangsal oleh dokter anaknya itu memberi advice untuk terapinya ada infus Ringer laktat 12 tetes per menit makro, injeksi paracetamol 150 mg bila perlu,
kemudian injeksi metilprednisolon 3 kali 5 miligram, injeksi amoxicillin 3 kali 500 miligram, LBU 2 kali 1, Imunos 2 kali 1 sendok teh, kemudian ada Alko DMP 3 kali setengah sendok teh. Setelah itu pasien pulang mendapatkan obat metilprednisolon 3 kali 4 miligram, LPU 2 kali 1, Imunos 2 kali 1 sendok teh, sama Alko DMP 3 kali setengah sendok teh. Nah, ini follow up hari pertamanya, masih nyeri kedua lutut, nyeri perut, dan ruam di kedua kakinya bercak-bercak. Untuk pada umumnya cukup, kompos mentis, ini TTV-nya dalam batas normal, masih nyeri, kemudian tungkai bawahnya teraba purpura. Diagnosisnya masih sama HSP, planningnya ini ditambah LBIUS 2 kali 1 sama Imunos 2 kali 1 sendok teh. Di hari kedua, pasiennya masih nyeri dan batuk, kemudian masih teraba purpuranya masih ada, tetap sudah mulai membaik. Diberikan terapi tambahan ini ada injeksi paracetamol, kemudian injeksi metilprednisolon, sama injeksi amoxicillin antibiotiknya. Kemudian untuk hari ketiga follow up-nya masih nyeri tapi sudah berkurang. Kemudian batuk masih kadang-kadang juga. Kemudian dari tumpai bawahnya masih ada purpura bercaknya tapi sudah mulai membaik. Untuk planningnya ada tambahan yaitu Alko DMP 3 kali setengah sendok teh. Yang hari keempat ini batuk kadang-kadang, kemudian pasiennya sudah mulai meluruskan lututnya ya, sudah nggak nyeri, udah bercak-bercaknya udah mulai berkurang juga, planningnya masih sama seperti hari sebelumnya. Dan hari kelima udah klinisnya baik, pasien sudah bisa jalan-jalan, ini pasiennya diperbolehkan pulang sama DPJP-nya dengan mendapat terapi seperti ini. Sama sih, cuma bedanya metilnya diganti cara minum. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ya. Nah, apa definisi dari purpura? Purpura merupakan ekstravasasi sel darah merah ke dalam kulit atau selaput lendir akibat kelainan pada pembuluh darah atau beberapa komponen atau kelainan pada sistem hematopoietiknya. Nah, bagaimana membedakan dengan yang lain? Nah, purpura ini tidak menjadi pucat pada diaskopi. Jadi, kalau kita tekan lesi dengan kaca objek atau jarinya, maka bercak-bercak merahnya itu akan tetap merah dan tidak menjadi pucat. Nah, ini bisa munculnya dalam bentuk yang kecil seperti peteki, kemudian ekwimosis, lesi yang terlaba, atau lesi yang retiform. Nah, ini untuk eh, gambarannya ya, sebagai gambarannya ini yang kanan kiri atas ini ada peteki. Peteki itu lesinya datar, makula perubahan warna saja kurang dari 4 milimeter. Biasanya awalnya berwarna merah cerah dan kemudian bisa memudar menjadi warna karat. Yang kedua ada ekimosis, ini kayak memar. Lesinya datar, makula, dan atau bercak lebih dari 5 milimeter. Biasanya awalnya warnanya merah atau ungu, tapi bisa memudar menjadi kuning, coklat, atau hijau. Terus yang bawah, kiri bawah ini ada purpura teraba, yaitu adalah papul dan plak meninggi, bulat atau lonjong, merah atau ungu, terkadang hampir tidak teraba, tapi umumnya teraba. Ini pada pasien yang pada kasus tadi ini seperti ini, purpura teraba ini. Terus ada purpura retiformis, itu lesinya berbentuk bintang atau bercabang dengan batasnya bersudut atau geometris. Plak ini seringkali dapat teraba, namun bisa juga muncul sebagai bercak yang tidak teraba. Nah, ini alur algoritmanya untuk menentukan wujud kelainan kulitnya itu apa. Ya, jadi bisa dilihat dulu dari algoritmanya ini. Nah, jadi apabila itu pertamanya lesinya nggak teraba,
Maka kita masuk yang diagram ke kiri ini ya. Kita lihat lesi makularnya itu ukurannya seberapa. Kalau kecil-kecil kurang dari 4 milimeter itu kita sebutnya peteki. Nah, peteki itu kita harus cek labnya, yang terutama dilihat hasil trombositnya. Kalau kurang dari 150.000 atau rendah ya, penyakit yang menjadi diagnosis bandingnya itu ada ITP, idiopathic thrombocytopenic purpura, atau TTP, thrombocytopenic thrombocyte purpura, kemudian DIC, disseminated intravascular coagulation, kemudian ada drug-induced petechi, ada BM suppression. Nah, apabila normal lebih dari 150.000, biasanya karena ada gangguan fungsi platelet yang didapat ataupun kongenital, bisa juga PPD. Nah, kalau ukurannya lebih besar atau lebih dari 5 milimeter, biasanya penyakitnya itu karena gangguan liver atau kekurangan vitamin K, atau bisa juga penyakit yang lain seperti amiloid, artik purpura, atau EDS. Ini tadi yang kalau lesinya tidak teraba. Kemudian kalau lesinya teraba, kita masuk yang ke diagram kanan ini. Nah, ini kita lihat bentuknya. Kalau tadi ukurannya, kalau ini bentuknya. Apakah bentuknya itu bulat atau retiform, bercabang? Kalau bulat, itu biasanya klasik palpable purpura. Nah, ini pada kasusnya ini itu tadi HSP, Henoch Schönlein purpura. Kemudian kalau bentuknya bercabang atau retiform, maka kita harus melakukan biopsi untuk mengetahui pasti penyebabnya apa. Ini bisa jadi infiltrasi ataupun okusi. Kalau infiltrasi penyakitnya namanya infectious vasculitic depositional. Kalau yang okusi itu biasanya karena trombotik ataupun embolik. Nah, ini tadi diagnosis banding dari PTG atau purpura bisa dilihat dari gejalanya terlebih dahulu, apakah pasiennya demam atau toksik. Nah, itu bisa lesinya teraba ataupun tidak teraba. Kalau diteraba seperti penyakitnya pada kasus ini HSP, Henoch Schönlein purpura, bisa meningokasemia, kemudian disseminated gonococcal infection, bisa endokarditis. Kalau nggak teraba, bisa karena purpura fulminans, DIC, atau TTP. Nah, kalau pasiennya nggak demam atau tidak toksik, apabila lesinya teraba, itu bisa aja karena vaskulitis autoimun. Kalau tidak teraba, lesi purpura atau petekinya bisa ITP, idiopathic thrombocytopenic purpura. Nah, ini pada pasien berdasarkan hasil labnya tadi, terutama plateletnya. Nah, kalau non-thrombocytopenic, diagnosis bandingnya ada beberapa ini. Yang pertama bisa karena Henoch Schönlein purpura. Pada kasus ini tidak terjadi trombositopenik, tadi malah trombositosis, kelebihan trombositnya. Biasanya lesinya itu di pantat ataupun yang bagian ekstensor dari lengan maupun tungkai. Biasanya ada nyeri lutut, nyeri perut, sama hematuria, pipis berdarah. Bisa ada karena sepsis, meningokokal, atau viral. Nah, ini gejalanya biasanya demam, septicemia, meningitis. Jika suspek, maka diberikan penisilin parenteral segera. Bisa juga karena trauma, baik aksidental maupun non-aksidental. Nah, kalau yang trombositopeni itu bisa karena imun trombositopeni, ITP, biasanya usia 2 sampai 10 tahun. Biasanya lesinya itu tersebar, kemudian bisa dibedakan dari akut leukemia sama aplastik anemia berdasarkan dari hitung darahnya tadi itu. Nah, bone marrow biasanya tidak diperlukan apabila plateletnya rendah, karena biasanya
itu tidak membutuhkan terapi steroid. Pada yang kondisi akut itu biasanya jinak dan bisa sembuh sendiri. Treatmentnya ini tidak membutuhkan biasanya karena akan menyebabkan pendarahan. Kemudian bisa leukemia, biasanya gejalanya lemes, infeksi, cat, hepatosplenomegaly, limfadenopati, kemudian HB-nya rendah, kemudian bisa dikonfirm dengan sumsum tulang. Bisa juga karena DIC, biasanya ini penyakit yang sudah berat, sepsis yang berat, atau shock yang berat. Nah, ini tadi ya, positif blast test. Kalau ditekan lesi ruam atau bercaknya itu tadi bintiknya tidak memudar, akan tetap berwarna merah ketika ditekan. Kemudian Henoch Schönlein purpura ini merupakan vaskulitis yang dimediasi oleh imunoglobulin A atau IgA yang melibatkan pembuluh kecil di sendi, ginjal, saluran pencernaan, kulit, paru-paru, sama sistem saraf pusat. Disebut juga sebagai purpura anafilaktoid. Nah, istilah ini itu Henoch sama Schönlein itu diambil dari dua orang nama dokter Jerman. Tahun 1837 pertama kalinya itu Johann Schönlein menggunakan istilah peliosis rheumatica untuk menggambarkan beberapa kasus dengan gejala klinis nyeri sendi dan adanya purpura. Kemudian tahun 1874, Edward Henoch, ini muridnya dari si Schönlein tadi, menjumpai kasus serupa, namun disertai gejala ada peradangan di ginjalnya, nefritis, ada nyeri perut yang hebat, kolik abdomen, sama melena, BAB tang. Nah, epidemiologinya ini merupakan termasuk kelainan yang langka. Lebih seringnya pada anak dibandingkan dewasa, umumnya usianya 2-15 tahun. Perbandingannya pada laki-laki dan perempuan 1,5 banding 1, biasanya menyerang 10-20 anak per 100.000 per tahunnya. Untuk faktor risikonya bisa karena lingkungan, genetik, dan antigenik ini berkontribusi terhadap kejadian HSP. Banyak pasien melaporkan ada infeksi sebelumnya, terutama infeksi saluran pernapasan akut atau atas, itu paling umum. Bisa juga karena infeksi dari gastrointestinal. Kemudian dari kultur pada lebih dari 30% pasien itu ditemukan grup A Streptococcus. Bisa juga karena aktif virus, hepatitis A, hepatitis B, Mycoplasma, parvovirus B19, Campylobacter varicella, sama adenovirus. Ini jadi patofisiologinya tadi ada infeksius agen, obat maupun imunogenetik dan predisposisi seluler. Dari agen infeksiusnya akan 50% itu biasanya didahului oleh infeksi saluran pernafasan atas, biasanya karena virus influenza atau Streptococcus grup A. Dari obat seperti antibiotik, penisilin, erythromycin, NSAID, dan agen biologik seperti tumor necrosis factor alpha inhibitor. Nah, dari imunogenetik atau predisposisi seluler itu biasanya ada variasi genetik polimorfisme yang memediasi IgA. Nah, ini akan meningkatkan sirkulasi IgA1 dan defisiensi pada ini akan menurunkan IgA serum clearance. Nah, akan terjadi adisi kompleks dari IgA yang mana deposisinya itu di endotelial di sepanjang pembuluh darah. Nah, ini akan mengakibatkan beberapa reaksi peradangan pada sel. Akan terbentuk formasi kompleks imun, kemudian mensekresi interleukin 8, sitokin yang mengindus neutrofil kemotaksis, dan fagositosis makrofag. Nah, neutrofilnya akan menginfiltrasi jaringan di sekitarnya dan akan mengaktifasi komplement faktor C3, C4. Maka akan terjadi leukosit
Sistoklastik vaskulitis berdasarkan histopatologi dari pembuluh darah yang meradang oleh respon autoimun neutrofil. Yang pertama bisa menyebabkan inflamasi pada sel-sel pembuluh darah kecil, akan terjadi vaskulitis. Nah, ini akan terlihat purpura yang teraba simetris, bisa warna merah ataupun ungu. Biasanya ini non-blanch dan ditekan itu biasanya tetap akan merah. Biasanya terjadinya di tungkai ataupun pantat. Nah, yang kemudian akan menginflamasi pembuluh darah di gaster. Itu akan terjadi hemorrhage dan edem di pembuluh darah dinding ususnya. Maka akan terjadi gejala gastrointestinal seperti nyeri yang kolik di periumbilikal bisa disertai mual dan muntah. Pada yang gejala lebih berat ada GI bleeding seperti hematemesis melena sama intussuscepsi. Kemudian apabila menyerang inflamasinya di ginjal, maka akan menyerang sel mesangial glomerular, maka akan terjadi kerusakan dari podosit maupun tubulo-interstisial, terjadi glomerulosklerosis dan terjadi iskemia dari jaringan renal. Maka akan mengaktifasi sistem saraf simpatik, kemudian meningkatkan sensitivitas natrium di renal tubulnya, akan meningkatkan retensi dari natrium dan air. Maka akan meningkatkan sekresi dari renin. Nah, gejalanya bisa HTN atau gejala sindrom nefrotik atau nefritik, bisa aja juga renal insufficiency. Kemudian yang sering lagi juga ada deposisi sel emas di sendi-sendi. Akan terjadi artralgia, nyeri sendi, dan artritis peradangan sendi, terutama pada lutut dan pergelangan kaki ankle. Nah, untuk diagnosisnya ini ada beberapa kriteria. Yang pertama, tentunya ada peteki tanpa trombositopeni atau purpura yang teraba yang sebagian besar mempengaruhi tungkai bawah, ditambah setidaknya satu dari empat karakteristik berikut. Yang pertama ada nyeri perut, bisa nyeri perut hebat, kolik. Terus yang kedua ada artralgia atau radang sendi, nyeri sendi. Kemudian yang ketiga keterlibatan ginjal bisa dibuktikan dengan adanya proteinuria, kip sel darah merah ataupun hematuria. Kemudian yang keempat ini dari histologi patologinya ya lebih kompleks, lebih advance. Itu ada glomerulonefritis proliferatif ataupun vaskulitik leukositoklastik dengan deposisi dominan IgA. Nah, ini tidak ada tes definitif untuk membuktikan diagnosis HSP ini. Untuk tata laksananya hanya suportif dan simptomatis. Untuk ini dokter umum ya, dehidrasi dengan cairan intravena, manajemen nyeri, perawatan luka apabila ada lesi kulit yang ulceratif. Maka akan dirujuk ke spesialis anak atau spesialis yang terkait. Nah, tata laksananya, acetaminophen dan NSAID dapat digunakan untuk nyeri sendi dan demam. Namun harus dihindari jika ada keterlibatan gastrointestinal ataupun ginjal. Kemudian terapi kortikosteroid berguna untuk pengelolaan manifestasi ginjal, sendi, gastrointestinal, atau purpura yang persisten. Kemudian penelitian menurut Rocky, De Robinson, dan Hot-Wagner, ini menurut uji coba kontrol acak yang dilakukan oleh Ron Kine et al. Dan Joe Hawla et al. Bukti menunjukkan bahwa prednison itu akan mengurangi durasi dan keparahan sakit perut selama 2 minggu pertama pengobatan. Untuk komplikasinya ada di ginjal, itu gagal ginjal sindrom nefrotik, bisa ke gastrointestinal, ada intussuscepsi, perdarahan, infak, sampai perforasi ususnya. Ke paru bisa efusi pleura, perdarahan paru, ke saraf bisa neuropati, perdarahan sistem saraf sampai kejang juga bisa. Prognosisnya ini tergantung dari tingkat keterlibatan ginjalnya. Apabila tanpa keterlibatan ginjal, biasanya akan sembuh sendiri dan prognosisnya baik.
dan bisa pulih sepenuhnya dalam 4 minggu dan bisa kambuh lagi pada sekitar sepertiga pasien dalam waktu 4 sampai 6 bulan setelah onset awal. Dapat terjadi spontan atau bisa dicetuskan oleh infeksi saluran nafas berulang. Dan sekitar 1% akan menjadi gagal ginjal stadium akhir dan memerlukan transplantasi ginjal. Kesimpulannya, diagnosis banding purpura ini sangatlah luas. Namun, dapat dipersempit dengan mengklasifikasikan lesinya tadi itu wujud kelainan kulitnya tadi berdasarkan morfologinya, kemudian manifestasi klinisnya, dan pemeriksaan penunjang. Untuk morfologinya tadi ada beberapa ya di depan, bisa yang teraba, tidak teraba dari ukurannya, kemudian manifestasi klinisnya ada demam atau enggak, pemeriksaan penunjangnya tadi dari lab trombositnya naik apa normal atau malah turun. Yang kedua, diagnosis terpenuhi berdasarkan adanya petesi tanpa trombositopeni atau purpura teraba yang sebagian besar mempengaruhi tungkai bawah, ditambah adanya sakit perut, atralgia atau radang sendi, dan keterlibatan ginjal. Ada hematuri mikroskopis sama limfosituri. Kemudian yang ketiga itu ada kompleks imun antibodi IgA yang disebabkan oleh paparan antigenik dari infeksi diduga berkontribusi terhadap terjadinya HSP ini. Tata laksananya untuk dokter umum hanya bersifat simptomatik suportif, kemudian dirujuk ke spesialis anak atau yang terkait. Nah, kortikosteroid dapat dipertimbangkan apabila terdapat manifestasi keterlibatan sendi, ginjal, dan gastrointestinal. Ini untuk daftar pustaka dari tinjauan pustakanya presentasi ini, kasus ini ya. Ya, sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.